Nenek CEO mencari istri untuk cucunya yang berusia 30 tahun dan masih lajang. Setiap hari dia keluar dan membagikan selebaran untuk mencari istri. Tidak hanya itu, dia juga menelepon 800 kali sehari, mendesak CEO untuk segera pergi kencan buta. Tetapi CEO tidak gentar, mengatakan bahwa dia harus fokus pada karirnya. Pernikahan belum terburu-buru. Mendengar ini, nenek itu sangat marah. Tidak ragu untuk melompat ke kubangan lumpur untuk mengancam CEO. Melihat ini, CEO buru-buru menghibur, mengatakan bahwa dia baru saja bertemu seorang gadis, yaitu calon istrinya. Melihat CEO akhirnya mau bicara, nenek itu senang, tanpa sengaja jatuh ke kubangan lumpur di belakangnya. Pemandangan ini secara tidak sengaja dilihat oleh gadis itu. Tentu saja, gadis yang baik hati itu tidak akan tinggal diam. Dengan cepat mengganti pakaian kerjanya, lalu menggunakan ekskavator, mengangkat nenek itu. Nenek itu juga tersentuh oleh kebaikan gadis itu. Dalam hatinya telah memutuskan bahwa dia adalah cucunya. Cucu perempuan. Apakah kamu bisu tuli? Nek, aku bukan cucumu. Cucu perempuan. Aku bisa dengar. Aku hanya tidak bisa bicara. Mencari pasangan hidup dengan tulus. Mencari tunangan yang cocok. Sukses melalui hadiah 100 ribu miliar triliun. Nenek, bagaimana menurutmu tentang aku? Tentu saja boleh. Kemudian, nenek itu tidak ragu-ragu, mengeluarkan pusaka keluarga dan memberikannya kepada gadis itu, dan menyuruh gadis itu menunggu di sana. Dia akan segera membawa cucunya untuk bertemu dengannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Gadis itu dengan patuh menunggu di sana, karena kakeknya sakit parah, membutuhkan banyak uang untuk operasi. Selama ini berhasil, uang operasi kakeknya akan tersedia. Namun, gadis itu telah menunggu lama, tetapi masih belum melihat CEO. Buru-buru untuk wawancara, dia menulis nomor teleponnya di selembar kertas, berharap CEO akan menghubunginya jika melihatnya. Tanpa diduga, begitu dia pergi, CEO datang ke lokasi konstruksi, berjalan berkeliling tetapi tidak melihat gadis itu. Saat itu, kertas itu tertiup angin. Tidak tahu apa yang terjadi, CEO mengira gadis itu adalah orang yang mengingkari janjinya, lalu berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, gadis itu pergi ke perusahaan CEO untuk wawancara. Tanpa diduga, karena terlalu menonjol, dia menjadi sasaran gadis licik. Tidak hanya membuang dokumennya secara langsung, dia juga terus-menerus menghina gadis itu. Melihat ini, gadis itu sangat marah. Buru-buru meminta gadis licik itu untuk meminta maaf padanya. Aku ingin kamu meminta maaf padaku. Sekarang juga. Siapa kamu? Seorang streamer miskin. Berani menyuruhku minta maaf? Semua orang bekerja keras untuk hidup. Dan impian mereka, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Apa kamu jadi bodoh setelah kuliah? Dunia ini memang terbagi dalam kelas. Kalian memang lebih rendah dari orang lain. Jika aku ingat dengan benar, YC adalah perusahaan hiburan terkemuka di negara ini. Direncanakan akan berinvestasi 10 miliar tahun ini untuk mempromosikan industri live stream. Kamu adalah manajer SDM YC. Mengapa kamu meremehkan streamer? Benar. Mengapa menghina orang lain seperti itu? Kata-kata gadis itu langsung menyentuh hati banyak pelamar wawancara. Mereka semua membela gadis itu. Melihat ini, gadis licik itu sangat marah. Segera memanggil petugas keamanan, ingin mengusir gadis itu. Dan semua ini dilihat oleh pria di sudut. Detik berikutnya, dia melangkah keluar, menghentikan perilaku gadis jahat itu, dan meminta gadis jahat itu untuk meminta maaf kepada gadis itu. Lalu, di depan seluruh perusahaan, dia merekrut gadis itu. Kamu telah lulus wawancara. Mulai bekerja hari ini. Dan begitulah, gadis itu mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Namun, karena terlalu sibuk, dia melupakan janjinya dengan nenek itu. Sampai malam, di kamar rumah sakit kakeknya, dia tiba-tiba teringat hal ini. Segera, dia mengambil pusaka keluarga, dan bergegas ke tempat yang dijanjikan. Mengapa orang ini belum datang? Dia juga tidak menghubungiku. Aku akan menunggu sebentar lagi. Lagi pula aku sudah menerima uangnya. Nek, anak ini, apakah kamu sudah menunggu di sini sepanjang hari? Tidak, aku tidak menunggu sepanjang hari. Siang hari aku pergi wawancara. Tapi aku sudah meninggalkan nomor teleponku.
Tapi dia tidak menghubungiku. Apakah dia akan marah? Jangan salahkan dirimu. Pasti anak itu yang tidak datang. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu mencarinya. Bocah bau, buka pintunya. Nenek, aku sedang mandi. Suara ini terdengar familiar. Bocah bau, buka pintunya. Nenek, sudah kubilang, aku sedang mandi. Nenek, bagaimana kalau kita keluar dulu? Siapa di luar? Cucu menantu. Nenek, aku tidak mau menikah. Dia penipu. Suruh dia mengembalikan pusaka keluarga sekarang juga. Penipu di luar sana. Kembalikan pusaka keluarga sekarang. Cepat pergi. Bilang padanya, mau menikah atau tidak. Harus tinggal bersamaku selama 3 bulan. Nenekmu bilang, mau kau menikah atau tidak? Kau harus tinggal bersamaku selama 3 bulan. Membina hubungan. Kalau benar-benar tidak bisa ya sudah. Kalau tidak, nenek akan menganggapmu bukan cucunya lagi. Nenek. Aku setuju. Tapi, dia tidak boleh sekamar denganku. Dia setuju. Wanita ini baru saja pindah dan mulai bermain trik. Setelah 3 bulan, segera pergi. Kau boleh ambil uangnya. Tapi liontin giok pusaka harus dikembalikan. Besok pagi aku ingin melihat liontin giok itu. Selain itu, selama tinggal bersama, jangan naik ke atas. Dia juga tinggal di dekat sini. Pak. Selamat pagi, Pak. Naik, aku antar kau. Tidak perlu, di depan ada stasiun kereta bawah tanah. Naik. Ini aku buatkan untuk calon suamiku. Aku kurang paham selera pria. Pak, tolong cicipi satu. Lihat apakah terlalu manis. Dibuat untuk calon suamimu? Kenapa? Tidak apa-apa. Enak. Baguslah kalau begitu. Terima kasih, Pak. Ada apa? Hao Diam turun lagi dari mobil CEO. Jangan-jangan, Hao Diam adalah orang yang dipilih Nyonya Tua. Untuk CEO, tidak mungkin. Wanita jalang itu, bagaimana bisa cocok dengan CEO? Benar. Sekretaris Zhou. Ku dengar Nyonya Tua ingin di perusahaan. Membantu CEO memilih tunangan. Kau bertanya untuk apa? Orang-orang di bawahku memintaku untuk bertanya. Apakah Hao Diam? Bukan Hao Diam. Tunangan CEO. Sudah dipilih Nyonya Tua. Suruh mereka fokus pada pekerjaan. Sudah dipilih siapa? Belum bertemu. Hanya tahu dia di lokasi konstruksi. CEO tidak terlalu menyukainya. Kalau tidak suka berarti aku masih ada kesempatan. Menyuruhku membelikan baju untuk wanita itu. Juga harus makan bersamanya. Baik, aku tahu. Bantu aku memilih satu set pakaian wanita. Kirim ke rumah. Baik. Restoran sudah dipesan. Baik, aku tahu, Nek. Hao Diam. Kalian wanita lebih mengerti wanita. Kau bantu aku lihat. 2 set ini pilih yang mana lebih baik.
Yang ini saja. Terima kasih. Gaun ini, kok mirip yang sekretaris Zhou. Minta ku pilih ya. Yang ini saja. Model ini sedang tren ya. Tenang saja, Kak Tuyen. Aku pasti akan membantumu mengusir wanita jalang itu. Orang yang cocok dengan CEO hanya kau. Wanita jalang itu bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Kak Tuyen, bukankah itu Hao Diam? Yang dia pakai adalah gaun edisi terbatas yang dibuat khusus. Dia miskin bagaimana bisa memakainya? Pasti dibelikan orang kaya top 1. Streamer kan, semuanya begitu. Benar, akunnya dikelola olehmu, kan? Benar. Hubungi orang kaya untuk bertemu dengannya. Perusahaan melarang streamer untuk bertemu penggemar secara pribadi. Hanya perlu memotret dia dan penggemarnya. Berkencan secara pribadi. Pasti akan dipecat. Mengerti? Gadis cantik. Apakah kau calon suamiku? Calon suami, aku paling suka panggilan ini. Istri tercinta. Aku sangat mencintaimu. Cium satu kali. Kau sedang apa? Lepaskan. Cium aku dulu. Lepaskan. Cium aku dulu. Lepaskan. Cium aku dulu. Lepaskan. Ini tunangan yang nenekku pilih untukku. Benar-benar tidak sopan. Kau lepaskan. Cium dulu. Kau berani memukulku? Meskipun kita tunangan, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Di tempat umum. Tolong hormati aku. Aku sudah memberimu banyak uang. Apa salahnya ciuman? Kalau begitu aku kembalikan kartunya. Aku belum memakainya sepeser pun. Maaf. Aku tidak bisa menerima tunanganku seperti ini. Sudah dapat pekerjaan. Harus mengandalkan tangan sendiri untuk mendapatkan cukup uang operasi kakek. Tidak apa-apa, cuma diusir saja. Tidak apa-apa. Kata Sandi salah, silakan masukkan kembali. Buka pintunya. Ambil barangmu dan pergi. Wanita tidak tahu diri. Tidak pantas menginjakan kaki di rumah keluarga Lin. Siapa yang sebenarnya tidak tahu diri? Barang-barangmu sudah ku kembalikan. Aku belum pernah memakai uangmu sepeser pun. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Buka pintunya. Kita bicara langsung. Sudah ku bilang. Kau tidak pantas menginjakan kaki di rumah keluarga Lin. Masih bilang tidak pakai uangku. Berbohong tanpa berkedip. Buka pintunya. Aku masih punya barang di dalam. Aku ambil barangku lalu pergi. Masih mau main-main apa lagi? Buka pintunya. Zhang, lepaskan Laifu. Suara apa itu? Di dalam rumah ada anjing gembala Jerman. Kalau kau tidak mau digigit, cepat pergi. Laifu.
Berkasnya sudah kudapatkan. Kenapa kau jadi seperti ini? Bos. Tunanganmu mengusirmu. Apa dia masih laki-laki? Bos. Aku. Bolehkah aku menginap di kantor? Semalam. Menginap di kantor? Aku tidak punya tempat tinggal. Sebelum lulus, aku tinggal di asrama. Setelah lulus, aku tinggal di rumah sakit untuk merawat kakek. Belum sempat sewa rumah. Kau sudah tidak punya rumah lagi, tapi dia masih mengusirmu. Sebenarnya, diusir pun tidak masalah. Sebenarnya jimat keberuntungan yang kakekku mintakan untukku masih ada di dalam rumah. Dia tidak membukakan pintu untukku. Jangan menangis lagi. Aku akan membantumu mengambilnya. Benarkah? Tunggu sampai kau selesai makan. Aku akan pergi bersamamu mencarinya. Belok kanan di depan. Arah ini. Tunanganmu tinggal di sini?